Halo pemirsa, ketemu lagi di Reportase Weekend. Senang sekali kami bisa menemui Anda dari studio kami langsung di Washington DC dalam acara Reportase Weekend, acara favorit kita bersama. Di sini kami akan menyampaikan berbagai kisah menarik dan juga cerita-cerita yang menjadi inspirasi kita semua, dan juga mungkin banyak sekali informasi yang akan didapat dari liputan kami dari VOA. Apapun rencana Anda hari ini, mungkin ada yang cuma pengen layah-layah ataupun juga untuk santai, tepat sekali karena 30 menit ke depan Reportase Weekend akan menemani Anda. Dan jangan kemana-mana, cerita-ceritanya antara lain adalah banjo, instrumen petik yang biasa terdengar di musik country, bluegrass atau folk, musik rakyat di Amerika, berakar dari paduan budaya kulit hitam dan kulit putih di Amerika Selatan. Banjo, buatan tangan produksi sebuah bengkel di pinggiran Memphis, Tennessee, memikat para peminat musik, kolektor, dan wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Budaya tip di restoran dan bar sudah mengakar di Amerika. Meski masih menjadi kebiasaan informal untuk memberi apresiasi pada pramusaji. Tapi seiring meluasnya pembayaran elektronik selama pandemi, banyak konsumen kini terusik karena tip seakan diwajibkan resmi dengan opsi persentase relatif tinggi. Menjadi pekerja lingkungan adalah cita-cita Gondan Putih Renosari sejak kecil. Kini Gondan bekerja di The Nature Conservancy, organisasi nirlaba di bidang konservasi lingkungan sebagai Direktur Strategi Konservasi Asia Pasifik. Dalam kesehariannya, ia mencoba menerapkan gaya hidup peduli lingkungan. Musik di Amerika merupakan salah satu budaya ataupun juga kultur yang sangat berkembang di sini. Tapi sebenarnya berbagai musik juga berkembang atau berakar dari budaya Amerika. Contohnya musik bluegrass ataupun juga country music. Mereka itu adalah musik folk yang juga berakar di Amerika. Salah satu alat musiknya itu banjo. Pasti pernah dengar dong banjo kalau nonton film Hollywood yang misalnya cerita tentang cowboy ataupun juga tentang daerah-daerah di Amerika. Pedalaman biasanya memulai dengan alat musik petik banjo ini. Kita akan bertemu dengan sebuah industri banjo yang sangat kecil di kota Memphis, Tennessee, dan cukup terkenal di kalangan para wisatawan dan juga peminat musik bluegrass ataupun juga musik country ataupun folk. Seperti apa sih produksi dari musik banjo ini dan bagaimana mempertahankan budaya musik seperti ini? Kita lihat dalam liputan berikut. The banjo is the American instrument, and it was made by both black and white cultures came together to produce this instrument. Selama beberapa dekade terakhir, Christian Stanfield memproduksi banjo bersama mentornya Tom George dari bengkel mereka di dekat Memphis, Tennessee. Pengunjung bisa melihat bagaimana rumitnya pembuatan yang semuanya dilakukan dengan tangan. There are two distinct parts. There's the round part, which we call the rim. It's actually called the pot when it's got all of its parts on it. The rim is just the wood part. But you have the round part and you have the straight part. And they're made separately. Badan terdiri dari beberapa lapis kayu. I will resaw it into smaller pieces like this. And I'll put it in a steam box, and the steam will make it very soft. And then I will put it in this form, and it will actually be able to bend without breaking. It'll bend around this. And I will put one layer inside and another layer inside. I take it out, I glue it all together. When it comes out, it will look something like this. Tom George adalah salah satu pembuat banjo paling terkenal di Amerika. Bertahun-tahun lalu ia mengajarkan Christian seluk-beluk membuat banjo. Saat itu Christian baru pindah dari Washington DC dan datang ke sebuah pesta dansa rakyat. Banjo seketika menarik perhatiannya. I fell in love with the banjo. I really wanted to learn that new instrument. So I borrowed a banjo from him for 2 or 3 months. And when I was ready to get a banjo of my own, he recommended Tommy to me. He said, you know, don't buy a banjo on the internet or in a store. You can actually, there's a guy in Fayette County who builds them. I just like to make things, and woodworking, banjos, furniture. Saat Christian memintanya untuk jadi mentor, ia langsung setuju.
I would come over and his wife would cook dinner and we would eat dinner and then we would go out in the shop and work for a couple of hours. And in 3 months I had a banjo that I had made myself. Tom sendiri belajar membuat banjo secara otodidak. I wanted a banjo when I was a teenager, and so I mowed yards around my neighborhood to raise money, and I bought a banjo. One that I bought, which wasn't very good, and I said, maybe I can improve it, so I started trying to improve that one. Perlu waktu 4 hingga 6 bulan untuk membuat satu banjo, karena butuh presisi skala militer agar kualitasnya prima. Tapi karena bagian leher dan badan disambung pada akhir proses, beberapa banjo bisa dibuat sekaligus. Instrumen ini berakar dari para budak Afrika yang dibawa dari Karibia ke Amerika Serikat yang membuat banjo dari labu. Tahun 1930-an, banjo labu mulai dimodifikasi oleh warga kulit putih di Virginia, yang lalu menjadi basis banjo yang kita ketahui sekarang. Dari Memphis, Tennessee, VOA. Ternyata alat musik itu tidak hanya memikat para musisi, wisatawan, dan juga kolektor. Ternyata itu juga menjadi koleksi karena memang sangat sedikit produksinya dan hanya banyak ditemui produksinya di sini di Amerika. Alat musik banjo. Dan pemirsa, masih ada cerita lainnya, kita akan melihat bagaimana sih budaya tip di Amerika. Jangan kemana-mana, stay tune di Reportase Weekend. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend di Amerika. Ada banyak hal-hal yang mungkin tidak ditemui di Indonesia. Contohnya, kalau kita ke restoran di sini ya pemirsa. Ke restoran itu kayaknya sudah menjadi suatu kewajiban ataupun juga sudah ada keharusan. Kalau kita membayar bill, biasanya ada persentase tip yang diharuskan ataupun juga diberikan kepada para pelayannya. Contohnya mungkin antara 10%, 15%, atau 20%. Ternyata budaya tip ini memang sangat kental di Amerika karena memang tidak terlalu ditemui contohnya di Eropa ataupun juga di Asia. Karena apa ya? Mungkin dari liputan berikut kita bisa mengetahui latar belakang kenapa tip ini biasa dilakukan di Amerika, contohnya di restoran-restoran tersebut. Dan ceritanya juga berkembang ternyata karena masa pandemi. Tip ini juga bisa dicantumkan secara elektronik, secara langsung dalam bill kita. Bagaimana para konsumen dan juga para pelanggan di restoran menanggapi hal ini, kita lihat dalam liputan berikut. Restoran pizza di Las Vegas, negara bagian Nevada ini, termasuk di antara usaha kecil dan menengah yang beralih sepenuhnya ke pembayaran elektronik sejak awal pandemi. We don't really accept cash at our business, and so it's easy for us to track all of the different trends because every transaction is recorded, every tip's recorded. Sistem pembayaran ini juga memudahkan pemberian tips oleh pengunjung. Anytime you have a suggested tip amount, whether it's on a printed bill or whether it's on a computer screen that you press, it's always going to make it easier for a customer to want to leave a gratuity. Di AS, warga sering memberi tip pada pekerja restoran dan bar, karena berdasarkan hukum, pekerjaan seperti ini bisa dibayar di bawah upah minimum regional. Sehingga meringankan pemilik UKM, tapi pada saat yang sama, selisih dengan UMR bisa tertutup dengan tip. Selama pandemi, banyak warga Amerika Serikat akhirnya meningkatkan jumlah tip mereka untuk para pramusaji dan pekerja restoran. Dari tadinya sekitar 15% atau lebih menjadi 20% dan di atasnya dari total tagihan. Ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap pekerja restoran dan sektor keramah tamahan pada umumnya yang sempat terhempas saat awal pandemi, saat toko dan restoran sama sekali tidak bisa buka. Seorang ahli etiket yang memiliki situs MrManners.com menilai opsi tip lewat tablet agak memberatkan pembeli. It's difficult when you're staring at an LCD screen with 3 giant percentages, and then
a red no tip at the bottom to select that no tip, particularly when you know the server who's just handed you your food is going to be looking at the screen seconds after you push that no tip button. Not to mention the line of 5 people behind you who are also looking at what you tip. It's very difficult to feel like the Tips Scrooge. secara elektronik juga lebih sulit dihindari atau tak dihiraukan. I just kind of consider it part of what the bottom line of whatever service I'm paying for is. And so I'm going to add that 20%. With different corporations, I find myself less likely to tip. I'm more likely to tip if it's a small independent business. One thing that I dislike is when the percentages are all set so high that they're all above 20%. That screen is prompted because that's how the company that sold the screen was set up to ask for a tip. It's okay not to tip. Menurut pantauan Square, salah satu penyedia layanan pembayaran elektronik bagi industri keramah tamahan, pemberian tip melonjak signifikan sekitar 25% sejak restoran dan usaha sejenis memberi opsi memberikan secara elektronik lewat tablet. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Ternyata karena itu juga perubahannya seiring dengan semakin banyaknya teknologi pembayaran, jadi memang bayarnya tuh harus langsung lewat elektronik, jadi nggak perlu cash lagi. Jadi di layar screen-nya kita udah tahu tipnya berapa. Biasa sih itu pemirsa di sini. Saya biasanya kalau buat saya normalnya ya ngasih, kalau saya puas biasanya 20%. Tapi kalau misalnya oke-oke aja 18%. Banyak ya ternyata. Tapi memang itu menjadi sebuah kebiasaan dan budaya di sini di restoran di Amerika. Kita beralih ke topik berikutnya yaitu mobil terbang. Bener, mobil terbang di sini sudah mulai digalakan atau mulai berkembang dan bahkan sudah diuji cobakan penggunaan mobil terbang. Alasannya mungkin karena untuk efisien ya, karena macet di sini. Contohnya mungkin di daerah timur Amerika ataupun juga daerah barat Amerika di San Francisco ataupun juga di Los Angeles yang terkenal dengan macetnya, mereka sudah melakukan uji coba mobil terbang untuk mengatasi macet di kota-kota besar di Amerika. Perjalanan melintasi padang pasir ini adalah uji coba dari versi skala penuh sistem propulsi yang rencananya akan dipakai perusahaan Over Air di Southern California untuk taksi terbang listrik. Para insinyur di perusahaan ini tengah membuat eVTOL, yakni kendaraan listrik yang bisa lepas landas dan mendarat secara vertikal. Dengan rotor 6 meter dan kemajuan terbaru motor listrik dan baterai, ini dapat membantu menerbangkan penumpang di atas jalan raya yang padat. This aircraft, with its range of 100 nautical miles, or a little over 115, 120 miles, basically can serve the greater LA area. Our aircraft has room for luggage as well as 5 passengers. We think it'll be great for families trying to get to a long-haul flight, and it'll really change how people make decisions about how they get around in an urban area. Tapi menurut pejabat kota, tekad awal mobilitas udara di perkotaan membawa banyak pertanyaan, termasuk infrastruktur untuk taksi terbang dan pengawasan oleh Badan Penerbangan Federal Amerika (FAA). I think obviously the FAA is going to have a huge role to play, and they are the ones that are actually thinking about and considering possibly providing some sort of permits for this process as early as 2025. And then at the local level, we really get into land use powers around where things can take off and land. And I think the other value add that cities bring again is that very hyper-local perspective around how this is going to impact real people. Sejumlah warga Los Angeles menyatakan masih skeptis pada taksi terbang. Think of all of those landing spots. That seems like chaos waiting to happen. It's like, so now you need like entire zones where people are taking off and landing from that are allowed. It's like you can't just land anywhere. It's like it seems like you're just going to crash all the time. Sementara perusahaan Jerman Volocopter adalah yang pertama membuat pesawat yang sepenuhnya memakai tenaga listrik pada tahun 2011. Kini perusahaan ini membuat Volocity, pesawat listrik 2 tempat duduk dengan 18 rotor. When we have flown in Singapore, in the city center, I hoped that a lot of people, there are a lot of tourists, will applaud and look to the Volocopter and look at it. They did not. Why? They did not hear it. So it was bad for marketing, but good from the authorities. They loved it. So
it's very silent and you will not see it. Even it will be a small dot in the sky. Volocopter menerbangkan Velocity di atas kota Paris pada bulan November dan merencanakan penerbangan pendek komersial menjelang Olimpiade Paris 2024. Sementara itu pejabat Los Angeles sedang berupaya mengoperasikan taksi udara sebelum berlangsungnya Olimpiade Los Angeles pada tahun 2028 mendatang. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Oke, bayangin aja pemirsa, itu mobil, kita kan punya SIM, surat izin mengemudi. Nanti nambah lagi dong, surat izin untuk menerbangkan mobil. Ini kayaknya semakin kompleks sekali karena memang harus ada infrastruktur, harus ada yang namanya tempat yang juga harus ada alokasinya dan peraturan baru penggunaan ranah udara. Waduh, ini masa depan kayaknya. Tapi kita lihat aja, kita tunggu aja. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan bertemu dengan seorang diaspora Indonesia yang juga adalah seorang pegiat lingkungan hidup, juga bekerja di sebuah konservasi lingkungan hidup. Stay tune di Reportase Weekend. Masih di Reportase Weekend dari studio kami di Washington DC. Seperti janji kami tadi, kita akan berkenalan dengan seorang diaspora Indonesia yang bekerja sebagai seorang pegiat lingkungan hidup. Ini menarik sekali, ternyata memang ini adalah cita-cita dari Gondan Putih Renosari. Sejak kecil dia sudah sangat care dengan lingkungan hidup. Bahkan karirnya memang sudah disiapkan juga buat dia untuk bekerja di sebuah organisasi nirlaba internasional bidang lingkungan hidup. Bagaimana sih kegiatan sehari-harinya dari Gondan ini dan juga perspektif dia tentang lingkungan hidup dan masa depan planet bumi ini, dan apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang individu untuk menjaga lingkungan hidup ini? Kita lihat obrolan berikut dengan Gondan Putih Renosari. Jadi emang dari kecil suka di alam. Terus setiap keluar itu selalu senang, selalu ada memori yang indah lah kalau kita jalan keluar ke alam. Bagi Gondan Putih Renosari, cita-cita menjadi seorang konservasionis memang sudah tumbuh sejak kecil. Setelah lulus kuliah jurusan teknologi lingkungan, Gondan meneruskan ke jenjang master jurusan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dan sejak 14 tahun lalu, ia mulai bekerja untuk The Nature Conservancy, organisasi nirlaba yang bergerak di bidang konservasi lingkungan, sebagai Direktur Strategi Konservasi Asia Pasifik. Nah, aku bekerja sama dengan country programs untuk melihat apakah program-program mereka dan strategi konservasi yang mereka pilih itu merupakan yang maksimal untuk mencapai tujuan. Bagi Gondan, pekerjaan ini memberinya kesempatan berkunjung ke tempat-tempat yang jarang dan bahkan belum dikunjungi orang, termasuk di Indonesia. Menurutnya, Indonesia punya aset alam amat besar dengan hutan tropis ketiga terbesar di dunia. Bangsa kita itu masih dalam tahap pertumbuhan, we are developing nations. Jadi kita butuh sumber daya alam to fuel our development. Kita butuh sumber daya alam untuk bisa membiayai dan meningkatkan taraf hidup, meningkatkan perekonomian masyarakat. Sehingga tantangannya, bagaimana menyeimbangkan konservasi alam dengan pembangunan yang berkelanjutan agar generasi mendatang bisa dapat menikmati sumber daya alam yang ada. Misalnya melalui pembangunan pariwisata yang menjaga aset alam dan meminimalkan dampak lingkungan. Kalau pariwisatanya itu dikelola dengan dampak seminimal mungkin terhadap lingkungan dan memanfaatkan lingkungan sebagai daya tarik, itu kita bisa memenuhi prinsip-prinsip sustainabilitas itu sendiri. Sebagai pekerja lingkungan, Gondan juga menerapkan gaya hidup ini sehari-hari. Nggak buang sampah sembarangan, nggak belanja berlebihan, matiin lampu kalau lagi nggak perlu, terus air, jalan kaki. Kalau kita semua bisa berkontribusi aja,
Kalau kita sadar kita semua tuh punya peran untuk bisa membantu bumi, itu sebenarnya menurutku tuh merupakan aset yang penting. Aura Parks-Wise, salah satu direktur di The Nature Conservancy, mengakui kelebihan Gondan sebagai seorang konservasionis. Gondan is at heart a conservationist, and I think she always knew that she wanted to get back to working more closely with the conservation programs. Gondan is tenacious, she is a doer, she is not afraid to ask hard questions and to push for answers when those hard questions are not exactly well received. She's also really pragmatic. Sehingga Gondan pun yakin banyak kearifan lokal dalam budaya Indonesia yang selaras dengan lingkungan dapat diterapkan. Intinya adalah menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat. Jadi sebenarnya kalau Indonesia, kalau bangsa kita bisa mengelola dengan lebih baik, itu manfaatnya bukan hanya untuk bangsa kita, tapi manfaatnya juga untuk dunia. Dari Falls Church, Virginia, Aryatna Budianto, Nia Iman Santoso, VOA. Wow, Gondan Putih Retnosari. Senang sekali dengar cerita dari Gondan tadi bahwa memang kita harus melakukannya dari hal sekecil yang bisa kita lakukan di rumah, apapun itu untuk menjaga lingkungan hidup dan sadar akan masa depan dari planet bumi ini. Dan pemirsa, senang sekali kita sudah menemani Anda selama 30 menit tadi dengan kisah-kisah menarik dari Reportase Weekend. Mudah-mudahan informasi-informasi yang kami tambahkan di sini bisa menjadi masukan dan juga inspirasi bagi kita semua. Dan saya ingatkan juga semua tadi bisa ditonton ulang di website kami ataupun juga di sosial media kami di VOA Indonesia. Saya Ian Umar dan seluruh kru dari VOA Reportase Weekend undur diri dulu. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.